Om Swastiastu, Pak De, Swasti Prapta, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Pak De dan sekeluarga di rumah selalu sehat dan rahayu. Manut dan sekali request saking Pak De mengenai desain rumah komersil nggih. Jadi ada bengkel, ada rumah kos. Niki karena sampun rampung titiang buatkan desain, mohon izin titiang akan menjelaskan. Nah niki pertiaksang terlebih dahulu, niki adalah letak rumah Pak De secara keseluruhan nggih. Niki titiang saking utara ya, jadi turun nggih. Jadi di pertigaan niki rumahnya Pak De nggih. Nah niki tiang menjelaskan dari utara. Nah seperti itu. Niki adalah pisnya, wajahnya dari utara nggih. Nah seperti niki Pak De tampak utara di bawah toko nggih. Nah, niki toko, kemudian niki adalah kamar ya, kamar kos yang terlihat dari luar ya. Tentu niki akan digorden nanti. Sementara niki adalah pergola, tempat santai niki kalau ada orang belanja, pelanggan nggih di toko niki, minimart. Jadi di sini bisa ngopi. Nah, seperti niki. Tongkrongan istilahnya nggih. Nah, jadi pergola manggih. Nah, niki tampak utara Pak De. Nah sesuai dengan realita yang ada di lapangan di rumah nggih. Nah niki wenten tugu karang, jadi masih aman tugu karang niki. Mepet dia daun-daunnya nggih. Nah seperti niki pas isin marge, cuman nanti kita sengker. Nah nika kita nanti restorasi sengkernya seperti niki jadinya nggih biar rapi. Terus kemudian niki wenten pelinggih lebuh yang sudah ada. Mungkin niki akan dipermak lagi temboknya, disesuaikan seperti niki. Laris untuk akses menuju toko niki, nah juga niki harus memang ditata ulang Pak De. Jadi biar welcome kelihatannya. Nah seperti niki tampak kaler nggih. Nah laris dari tampak kaler niki juga bisa kalau kita fokus di atas di lantai 2 nggih. Nah, jadi penghuni kos niki bisa juga apa ya mesliahan gitu istilahnya keluar kajo ya. Nah tujuannya niki agar ada akses ventilasi nggih, ventilasi udara, sirkulasi biar bagus juga. Nah seperti niki, seperti gang dia. Lumayan 2 meter niki untuk di atas nggih, gang niki. Nah kalau malamnya niki lampunya bagus niki, terlihat sinarnya nggih. Seperti gambar yang titiang kirim dawag niki. Nah, niki mengenai fish tampak utara. Raris untuk tampak timur Pak De. Nah, niki kan masuk dulu di angkul-angkulnya Pak De masuk dari sini nggih. Nah, niki tampak timur, tiang menjelaskan yang timur. Nah, niki juga tiang lengkapi dengan apa ya, pergola, tempat nongkrong niki. Nah, dari toko niki kan masih kalau bilang privasi ya privasi, kalau publik ya semi katakanlah nggih. Nah niki karena sifatnya publik ya semi publik. Nah, di sini ada bengkel ya. Tentu di sini dibutuhkan tempat nongkrong seperti niki. Nah seperti niki nggih buat pergola. Nah seperti niki. Ruang tunggu katakanlah. Nah niki sekarang ada gang masuk, tentu peruntukan ke kamar kos, nanti di belakang ada kamar kos nggih. Nah niki terlihat pintunya seperti itu. Terus kemudian niki di teras ya, terasnya bengkel. Nah nanti untuk bengkelnya apa deh niki pintunya pakai pintu yang permanen ya. Nah niki pintu harmonika. Kemudian untuk kerja bisa juga di lobi kerjanya atau di dalam, yang permanen itu kan di dalam nggih. Nah, seperti di dalam kerja. Sementara motor-motor yang sudah jadi ini bisa dikumpulkan di sini dipajang. Nah, seperti ini kaca terlihat dari luar. Nah, seperti ini. Niki khusus tempat kerja, di sini khusus tempat pemajangan yang sudah jadi. Nah, keentan pada nggih. Nah, niki raris ngelodan ya, niki ada tangga, tentu tangga niki peruntuknya menuju lantai 2 untuk kamar kosnya seperti itu apa deh ya. Nah niki yang tiang katakan tadi tembus nggih. Tembus kalau dia masuk niki. Nah seperti niki. Masuk di sini, kalau kemudian keluarnya niki Pak De.
keluarnya niki, atau sebaliknya masuk niki bisa keluar di sini. Seperti ini. Masih tetap ada akses ventilasi baik itu pencahayaan maupun sirkulasi udara aman. Oke. Nah, kemudian niki tampak selatan pada. Nah, di tempat selat niki loss aksesnya niki loss, akses ventilasi dan pencahayaan niki bagus biar tidak kepanasan di dalam nggih pada nggih. Seperti ke tiang pikir niki sudah memenuhi standarisasi kesehatan. Seperti itu. Nah, niki samar-samar terlihat pintu-pintu kosnya nggih. Terlihat. Jadi pintunya niki memakai pintu sliding. Seperti itu. Agar tidak banyak makan tempat. Nah, sama juga yang di atas juga begitu nggih. Seperti itu. Next nanti akan ditang review di kamar-kamar seperti itu. Dan niki tempat luarnya tempat kauh. Seperti itu. Niki kan gang niki. Niki gang, jadi sudah habis batasnya pada ya gang. Seperti ini ke pada fish atau wajah tampilan rumah komersil sebut saja pada untuk bagian luar casing wajah ya seperti itu. Mungkin kita akan mereview tentang kamar di atas terlebih dahulu pada. Jadi kita harus mengclose sedikit menutup terlebih dahulu agar tiang lebih mudah bisa menjelaskan. Nah, niki di lantai 2 di lantai 2 tiang jelaskan sekian niki. Masuk lumun, masuknya itu lewat sini jadi tidak ada yang diganggu niki sebenarnya. Masuk lewat tangga niki, menek cloud, kemudian menek kauh, tembus di sini. Aman ya, aman. Harus yang menjelaskan sekian niki. Nah, niki kelihatan lantai 2 seperti itu. Jadi aksesnya niki los ngajanan pada. Los ngajanan tembus nanti di sini di tampak utara niki. Nah, niki tembusnya pada. Seperti ini aman niki. Nah, kemudian untuk masing-masing kamar, nah, dengan ukuran segini 16 meter kalau tidak ukur berapa niki. Kalau tidak ukur untuk di atas niki luasnya volumonya jadi panjangnya niki 18 meter. Sementara lebarnya niki 8,85 pada. Niki 8,85 dikali 18 meter. Itu mendapat 10 kamar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kamar. Nah, jadi masing-masing kamar niki ukurannya ukuran masing-masing kamar katakanlah ya. Masing-masing kamar tiang ambil asnya atau jabo saja ya, lebih mudahnya niki. Masing-masing kamar niki adalah 370. Niki angka 370 dikali 343 sama niki 370 kali 343. Seperti itu. Jadi sama ukurannya antar kamar satu dengan yang lainnya sama ukurannya Nah, untuk sementara ini ukuran gang niki yang ukur sekarang gangnya saja niki di angka 2 meter niki 200 sudah cukup leluasa 2 meter seperti itu pada. Nah, untuk masing-masing kamar mungkin jadi ada toilet tentu ada toilet, ada shower seperti ini toiletnya toilet duduk. Kemudian di kamar niki ada wastafel, almari pakaian dan bednya niki double bed cukup untuk 2 orang. Seperti ini masih ada space di sinilah. Begitu. Mengenai pintunya pintunya niki sliding. Kenapa sliding? Ya tentu tujuannya agar minim tempat niki. Jadi kita geser saja nanti slidingnya niki sudah terbuka Kalau pakai swing tentu lebih ini membukakan daun pintu itu. Kalau kita swing atau ayun tentu lebih banyak makan tempat, kurang praktis jadinya jadi semua kesimpulannya niki swing. Maaf ya, geser sliding. Sorry niki. Nah, niki untuk lantai 2. Oke, sekarang
Titiang akan close sekarang lantai 2-nya, dinding titiang close, kemudian api malih niki batu alamnya titiang close ya. Kemudian nah niki untuk lantai 1 niki mantan ya. Kalau misalnya dibangun hanya lantai 1 mantan ya segini. Segini pada nggih. Lantai 1 mantan. Cuman kita akan kurangi tangganya. Seperti niki. Untuk lantai 1 saja seperti ini tampilannya, potongannya piece-nya, wajahnya. Jadi ini nanti bisa bertahap dibangun pada lantai 1 dulu ya, sekian tahun lagi baru kita naikkan nanti. Seperti itu ya. Nanti untuk ini yang tutup dulu 1 lantainya. Lantai 2. Nah niki dak saja nggih pada nggih. Seperti itu. Dak saja, nanti boleh dilanjutkan next lah. Kalau semuanya sudah memungkinkan. Sekarang kita lanjut ke penjelasan yang tata ruang untuk di lantai 1 pada. Niki yang tutup lumun kelihatan nggih. Nah niki kelihatan pada. Nah untuk lantai 1 seperti yang Titiang jelaskan wau nggih. Jadi di gang niki, gang niki kan gang masuk nggih pada. Gang masuk kau niki ke utara. Nah ini tampilnya sekarang ke utara, belok sedikit niki ada belokan, tujuannya niki untuk menjangkau pintu masuk niki. Kalau tidak kita belokkan jadi nggak bisa, ini mati kamarnya maka ini dibundurkan seperti ini. Oke, dari utara sekarang. Nah seperti ini gangnya nanti masuk dari sini, dari timur, masuk. Seperti ini. Nanti keluarnya bisa di selatan atau sebaliknya, masuk di selatan. Pokoknya aksesnya 2 arah seperti ini. Sama seperti di lantai 1 untuk kamarnya ini pada pintu masuknya pakai sliding. Niki swing niki ya, kebetulan memang bisa nggih. Memang bisa nggih. Niki juga nanti kalau apa ya, niki lebih cocoknya swing. Karena kalau sliding ini ngentuk dia kena. Seperti ini. Kita sesuaikan aja nanti di lapangan pada nggih. Seperti ini. Kalau sesuai dengan desain yang Titiang tampilkan niki cocoknya swing. Ayun. Nah, kalau coba kita bayangkan sekarang kita pakai sliding kan geser nggih. Jadi kentuk dia di depannya niki kentuk. Nyangkut dia di sini. Seperti itu. Maka cocok di swing. Seperti itu. Nah, kemudian untuk di kamar niki ada bed sama juga double bed, cukup untuk 2 orang. Harus ada wastafel niki ya. Ada lemari pakaian, sementara toiletnya niki sama ya, ada kloset duduk dan shower. Seperti ini. Jadi untuk luas kamar, oke, akan Titiang ukur nggih. Niki luar nggih, jabo katakanlah 332 dikali 4 meter, hampir sama dengan di atas. Volumonya hampir sama maksudnya nggih. Walaupun lebarnya itu berbeda, volumonya sama. Hampir sama seperti ini pada nggih. Nah niki mengenai tata ruang, tata letak kamar. Nah sementara untuk yang paling di ujung niki adalah toko pada. Nah niki toko belum Titiang jelaskan. Jadi seperti niki piece toko nggih. Wajah toko. Jadi di sini tentu naruh barang. Namanya juga mini nggih, toko mini ya, mini market lah katakanlah, toko mini. Jadi memang minim. Seperti ini jadi tinggal isi barang saja niki. Nah niki tempat tongkrong yang Titiang maksudkan ya. Seperti ini niki juga ada tempat nongkrong nggih. Sementara untuk ruang kerja Pak D, bengkel nggih. Nah niki yang Titiang maksudkan. Niki bisa dikerjakan di sini di ruang sebelah nggih. Karena di sini ada sekat dia. Ada dinding kaca nggih. Sekat seperti niki. Jadi di sini kerja, di lobi juga bisa kerja. Seperti ini. Motor-motor yang sudah rampung, yang sudah dikerjakan, ini bisa ditaruh di sini tempat niki. Seperti ini pada ya. Nah untuk manuver sekarang motor ini sudah landai dia ya, bisa masuk dari sini motornya gampang, enak niki. Seperti itu. Jadi bengkel pada ini tidak akan mengganggu apa ya,
yang kos di sini penghuni kos. Begitu juga sebaliknya, dia tetap masing-masing pada jalurnya seperti itu Pak De. Jadi tidak ada yang istilah mengganggu. Nah ini mengenai tata ruang di lantai 1 maupun di lantai 2 Pak De. Nah sekarang mungkin Titiang akan mengklus semua niki. Titiang akan tampilkan sekarang niki kan secara kasat mata kita lihat casing bagian luar katakanlah nah, nanti niki sekarang Titiang akan menampilkan apa ya, niki ada urugan juga terlihat dinding di tiang putus. Nah niki ada urugan, ada lantai seperti itu tahapnya apa deh. Lantai mana lantainya? Nah niki, seperti niki, seperti niki. Nah tentu sebelum niki juga ada apa ya? Nah niki udah lantainya pada level, lupa yang tadi menjelaskan karena memang susah menjelaskan ketika dinding kita tampilkan ya. Oke, tidak tampilkan malah dindingnya apa deh. Nah jadi tidak terlihat perbedaan ini levelnya. Nah di sini terlihat perbedaan level agak sarung niki level untuk kerja. Niki levelnya lebih tinggi, lebih rendah niki Nah, kalau sekarang yang close dindingnya di sini terlihat ya perbedaan levelnya. Lebih rendah. Lebih rendahnya lagi berapa? Lebih rendahnya nike lagi 30 cm Pak deh, ya. 30 cm. Levelnya nike 30 cm. Oke. Urugan lantai juga di tiang close lantai di tiang close. Mungkin di tiang akan tampilkan struktur coba di tiang masih struktur slope-nya niki. Nah niki nanti untuk organ dalam katakanlah seperti niki pada oke katakanlah existing nanti. Jadi tanah asli dinolkan dumun bangun yang ada nih ke tangan. Nah jadi dibongkar nanti sesuai dengan denah layout yang Titiang kirim di PDF nih kan ya. Nah setelah nih coba kita sekarang identifikasi sekarang seperti apa bentuknya. Wah nah niki pondasi kolom slope ring. Seperti itu Nah jadi pondasi seperti ini pondasinya Pak deh. Pertama yang kita kerjakan tentu membongkar untuk masang slope niki. Apa ke kolom niki, pedestalnya niki, pedestal. Jadi gede bongkarnya 1 meter kali 1 meter ya. Kenapa 1 meter? Karena memang pot plate-nya niki 1 meter ya. 100 kali 100 Pak deh. Niki pot plate namanya. Sakarayam Pak deh. Seperti ini. Ini standar konstruksinya seperti ini. Pot plate, kemudian niki pedestal pada di bawah slope niki kan slope pedestal setinggi. Nah artinya kita nanamnya berapa? Oke sekarang niki 120 pada ya 120 dipotong 20 niki 100 tertanam 1 meter. Kita menggali dulu dari mana ya, dari existing ini kita gali 100. Seperti ini jadi tidak nampak dia setelah teruruk kembali, tidak nampak kesulitan kerja itu tidak nampak. Seperti ini tidak akan nampak. Seperti ini nah ini urugannya baru muncul sekarang kelihatan. Nah setelah ini diuruk nanti agak lebih tinggi dia urugannya, tentu kita pasang dinding dulu sedikit seperti ini Nah itu mengenai pedestal tadi 1 meter 20. Kemudian ketinggian sekarang ya, ketinggian untuk pasang kolomnya itu di 4 meter dia ideal seperti ini kemudian kita tambahkan lagi ring lagi 20 cm. Jadi 420 totalnya. Kalau total keseluruhan besi niki dari bawah sampai lantai di sini besinya niki. Jadi 5 meter 40 pada. Nanti di gambar kerja muncul niki. Semua akan angka-angkanya akan muncul untuk memudahkan tukang itu bekerja nantinya seperti itu. Nah ini jumlahnya berapa tiang niki. Niki disebut kolom induk pada. Nah jadi kolom induk niki Titiang menggunakan metode kolom pipih. Kenapa kolom pipih? Agar balok niki atau kolom niki tidak keluar dari dinding. Oke, Tiang tampilkan sekarang dinding pada. Niki kan pas dia pada. Dengan dinding pas, di luar pas
di dalam juga pas, tidak ada yang nongol. Nah, jadi dari segi estetikanya masuk niki. Seperti itu. Jadi menggunakan kolom pipih dengan ukuran setebal dinding, yaitu 15 cm kali 45. Niki kolom pipih. Nah, untuk kolom-kolom yang seperti niki, yang bukan pipih, niki disebut kolom apa ya? Di sini kolom praktis ya. Niki kurang lagi satu kolomnya. Niki kolom praktis. Ada kolom praktis, ada kolom lepas seperti ini. Kolom praktis itu di mana kolom itu berada pada pertemuan sudut dinding. Nah, niki misalnya niki kan toilet nggih. Nah, toilet coba kita bandingkan sekarang dinding. Nah, ini kan toilet. Nah, jadi di sini tersembunyi dia anunya, apa? Kolomnya. Kolom praktisnya. Coba kita close sekarang dindingnya nih ke. Kolom praktisnya nggih. Nah, nanti di sini di setiap sudut niki ada kolom praktis seperti ini ke. Oke, kalau misalnya niki. Oke, sudah niki kan sudut juga nggih. Sudut yang close dindingnya. Nah, niki terlihat ya kolom praktisnya. Jadi ada kolom praktis, ada balok anak di sini. Ada pondasi juga. Nah, seperti ini ke. Bagian-bagian yang tidak dalam posisi balok induk atau kolom induk niko disebut kolom praktis. Bagian-bagian yang tidak termasuk apa ya di balok induk itu disebut balok anak. Nah, niki balok anak namanya. Di atas juga balok anak. Niki sebutnya balok nih, di bawah balok bawah, ini balok tengah namanya. Nah, seperti niko. Istilah slope niko enggak ini ya. Dalam dunia konstruksi niko balok istilahnya, bukan slope ya. Seperti niko pada mengenai konstruksi niki, pekerjaan niki tidak terlihat dia. Ketika kita apa ya bangunan kita sudah terwujud, ini sama sekali tidak nampak. Kesulitannya itu tidak nampak pada ya. Nah, seperti niko pada mengenai jumlah kolom niki tentu sudah sesuai dengan standar. Nah, seperti niko. Mengenai ukurannya nanti niko komplit ada di gambar kerja. Nah, seperti niko pada ya. Niki coba yang munculkan, kemudian niki yang tutup praktisnya. Nanti yang akan kembali tampilkan seluruh dari item bangunan niki. Nah, niki. Oke, sudah. Nah, inilah tampilannya Pak deh. Tampilnya secara keseluruhan. Ya, jadi tingkat kesulitannya yang tadi yang tampilkan itu tidak terlihat, memang tidak close. Dan realitanya memang tidak terlihat, yang terlihat hanya ini Pak De. Nah, seperti itu Pak De bisa jelaskan, semoga saja Pak De bisa memahami. Tapi yang jelaskan wau nggih, baik itu dari segi teknis pengerjaan maupun tata ruang mengenai bangunan komersil Pak D. Semoga saja bermanfaat Pak D. Next nanti kita juga sering ngulih ngelodan nggih. Jadi ngirim komunikasi tentang apa saja. Nah, niki khususnya di bangunan nggih. Kita sering next nanti kalau misalnya Pak D akan mengaplikasikan bangun niki, bukan tiang yang mengerjakan nggih. Jadi tiang siap untuk mengedukasi tukang bagian-bagian mana yang tidak beliau mengerti seperti itu nggih, yang siap nanti membantu sepanjang tukang itu memenuhi standar pemborong. Katakanlah pertama pemborong itu harus bisa membaca gambar. Nah, seperti itu nggih, biar tidak kewah nanti kalau orang tidak bisa gambar nanti suruh mengerjakan ini payah, berarti tidak ada gunanya kita buat gambar. Nah, seperti itu ya. Kalau gambar itu memang peruntuknya untuk dibaca dan untuk memudahkan mengaplikasikan, itu prinsipnya nggih Pak De nggih. Baik Pak De, semoga saja bermanfaat. Ampurayang untuk keterbatasan titiang, sinap titiang dengan Promo Santi. Om Santi 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 Om.